Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita membahas tentang sebuah kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, karakteristik Rasulullah SAW. Kita sampai kepada bab yang berikutnya, babun maja'a fi idami Rasulillah SAW. Ini masih berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan makanan yang biasa dimakan oleh Nabi SAW. Maka lebih detail lagi kita akan membahas tentang idam. Idam itu bentuk jamak dari udmun, yaitu berbagai macam lauk pauk Nabi yang biasa dimakan. Nanti akan kita ketahui bagaimana sih kebiasaan Rasulullah makan sehari-hari, lauknya apa. Apakah Rasulullah selalu makan dengan lauk yang biasa-biasa saja, atau mungkin yang sangat minim, atau bahkan sebaliknya mewah, seperti misalnya selalu daging dan seterusnya. Maka insya Allah kita akan ketahui dari perkataan Imam Tirmidzi, idam, yang namanya idam itu bentuk jamak, yaitu berbagai macam lauk pauknya Rasulullah. Ini ada sebuah isyarat seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, yaitu beliau mengatakan lam yakun min adatihi habsun nafsi ala naw'il wahidi minal aghdiyah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, ketika membahas tentang petunjuk Nabi dalam hal makanan sehari-hari, maka beliau mengatakan bukan termasuk petunjuk Nabi SAW menetapi diri suatu makanan tertentu kemudian menghindari yang lain. Kemarin kita sebutkan ada orang maunya buah A, kalau enggak A enggak mau. Kalau makan enggak ada buah A maka enggak bisa makan. Ya, atau ada orang, ini kenyataan ya, ada di antara kita yang makan maunya pakai kuah. Kalau nggak kuah nggak bisa makan. Ada seperti itu? Ada. Sehingga ketika dia jumpai makanan apa adanya, nggak ada kuah, maka dia repot harus mencari kuah. Ya, ada lagi yang agak lucu, saudara kita nggak makan kalau nggak ada kerupuk. Ada seperti itu. Nggak tahu padahal kerupuk juga gizinya mana gitu loh. Tidak terlalu banyak, ya, itu karena terbiasa saja. Nah, bukan termasuk petunjuk Nabi, kata Ibnu Qayyim, seseorang itu menetapi satu jenis makanan tertentu kemudian menghindari yang lain. Kenapa demikian? Ada dua hal yang harus dia dapatkan ketika dia menetapi sebuah makanan tertentu kemudian menghindari yang lain. Apa itu? Qad yadhurru bihi atau qad yatadarrara bihi. Suatu ketika dia akan memudaratkan dirinya. Jenis makanan tertentu itu memiliki kadar zat atau misalnya senyawa yang tertentu, sehingga ketika dia rutinkan banyak-banyak maka dia akan kelebihan kadar tersebut. Misalnya ada orang hobinya minum kopi, setiap habis makan mesti minum kopi, dan kopinya harus apa? Manis, bahkan manis sekali.
Ya, dia tidak mau minum kalau nggak manis. Bahkan ketika minum minuman biasa sekalipun harus manis. Tidak bisa minum kecuali harus pakai gula. Maka dia menyelisih kebiasaan Nabi SAW. Kalau Nabi makan minum, kadang-kadang ini, kadang-kadang itu, apa yang ada dimakan, diminum. Maka mudarat yang pertama itu akan menyebabkan dia berpenyakit gara-gara kelebihan zat yang dia konsumsi secara terus-menerus. Gula misalnya. Ya. Makanya termasuk juga yang harus dikoreksi. Sebagian di antara kita ini makan harus nasi. Itu juga dikoreksi itu. Apalagi usia-usia 50 ke atas. Ya, jangan sampai punya slogan kalau ndak nasi berarti nggak makan. Jangan, itu memudaratkan karena glukosanya tinggi sehingga itu bisa memicu penyakit diabetes dan seterusnya. Ndak harus makan nasi, kadang-kadang selain nasi, kadang-kadang buah, dan itu lebih baik daripada kita mengharuskan suatu makanan tertentu kemudian ndak makan kalau nggak itu. Yang pertama memudaratkan dirinya, kelebihan suatu zat yang terkandung pada makanan itu. Lalu kemudian yang kedua yaitu di antara mudaratnya adalah waqad yata'adzaru ahyanan, suatu ketika dia tidak bisa mendapati makanan yang dia suka tadi karena mungkin tidak musim, karena mungkin sulit di daerahnya, karena dia berada di daerah yang tidak biasa, lalu dia tidak menyukai makanan yang seperti yang biasa dia makan, maka dia tidak bisa makan. Ya, saya teringat ada seorang tamu, seorang syekh dari Saudi Arabia. Beliau ini tidak pernah keluar negeri. Kemudian pertama kali keluar negeri yaitu ke Indonesia. Ya, dulu ini tahun-tahun sekitar 2000-an, tahun 2000-an. Kemudian datang ke Surabaya, dijemput, ya, dibawa ke sebuah kota. Kemudian panitia yang menyambut menghidangkan makanan yang paling enak, dari mulai gulai, sate, macam-macam. Ternyata apa? Ternyata sang syekh tidak menyentuh makanan sama sekali. Kenapa demikian? Dia mengatakan, saya selama ini tidak pernah keluar negeri, bahkan jarang keluar kota. Saya biasanya makan ya makanan ala Arab saja, tidak pernah makan yang lain. Maka saat itu dia mendapati mudarat, dia tidak bisa mendapati di tempat yang lain makanan yang dia tetapinya. Oleh karena itu, termasuk petunjuk Nabi SAW, makan yang ada, dimakan. Kemudian tidak menetapi satu jenis makanan tertentu, lalu menghindari yang lainnya. Ini akan memudaratkan dirinya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada sebuah hadis an Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ni'mal idamul khal. Qala Abdullah bin Abdurrahman fi hadithihi ni'mal udmi awil idamil khal. Wa an Jabir bin Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'mal idam al khal. Semua hadis ini menyebutkan, tiga hadis ini Rasulullah mengatakan senikmat-nikmat atau sebaik-baik lauk pauk adalah khal. Apa khal itu? Ada yang tahu khal? Khal. Apa khal? Cuka. Pernah dengar nggak hadis seperti ini? Sebaik-baik lauk adalah cuka. Pernah dengar? Kalau ada yang pernah dengar, gampang gitu loh. Artinya enak jelaskannya. Tapi kalau nggak pernah dengar hadis ini, perlu dijelaskan dari awalnya asal usulnya. Ada yang pernah dengar? Coba angkat tangan. Nah, pernah? Iya, pernah. Masya Allah. 1, 2. Gak ada yang lain? Gak pernah? Taib. Hadis ini dikatakan oleh Nabi SAW tatkala Nabi SAW masuk ke salah satu rumah istrinya. Istrinya Nabi banyak. Berapa? Hah? 11. Rasulullah meninggal dunia dalam kondisi meninggalkan 9 istri. Dan subhanallah, Nabi Muhammad SAW itu meskipun istrinya banyak, tetapi beliau perhatian. Padahal beliau itu siapa beliau dibandingkan kita? Beliau adalah seorang nabi, rasul, pemimpin kaum muslimin. Boleh dibilang dia adalah raja atau presiden.
panglima perang, imam rotib, kalau boleh dikatakan takmir, ketua takmir, ya, mempunyai istri lebih dari 4. Namun subhanallah, dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, setiap hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk kami dan berbincang kepada kami dengan kami semua tanpa kecuali, sampai akhirnya berujung malam harinya sampai di tempat dia menginap. Sekarang ada sebagian kita yang isinya baru 2 ditinggali, sehingga kemudian isi-isinya yang 2 ini kesepian, ya, atau bahkan ada yang isinya cuma 1 ditinggali terus. Maka Rasulullah adalah sebaik-baik teladan sebagai suami, sebagai seorang laki-laki, kepala rumah tangga dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Nabi SAW masuk ke rumah salah satu istrinya yaitu Aisyah, maka Rasulullah biasa minta makanan, ada makanan, ya. Makanya para ulama mengatakan ini menunjukkan kepada kita bahwa termasuk hal yang ma'ruf, menyiapkan makanan itu tugas istri. Ada sekarang ada yang agak rame, ada orang mengatakan istri tidak wajib masak, tidak wajib menyiapkan makanan dan lain sebagainya. Loh kenapa? Karena nggak disebutkan dalam Quran. Kita katakan memang nggak disebutkan dalam Quran, tapi diisyaratkan secara tersirat atau tersurat dari hadis-hadis Rasul. Nabi SAW masuk ke rumah Aisyah, tanya, ada makanan? Dalam kesempatan yang lain juga, bahkan ketika Rasul sedang puasa sunnah, ya, kemudian dihidangkan makanan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Artinya memasak dan urusan rumah tangga yang lainnya itu adalah tugas sang istri. Namun juga demikian, termasuk sunnah Rasul, beliau menyontohkan kepada kita para kaum laki-laki untuk membantu pekerjaan rumah tangga yang biasa dilakukan oleh istrinya, meskipun dia seorang laki-laki, membantu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu tatkala Nabi tanya makanan, maka dihidangkan khubzun, yaitu roti. Jadi makanan pokok Nabi dahulu kalau nggak roti, kurma. Kalau nggak kurma, nggak roti, maka apa kemarin? Anggur kering, ya, namanya zabib. Nah, suatu ketika dia minta makanan, maka dikasih oleh Aisyah radhiyallahu anha roti. Kemudian Rasulullah tanya, ada lauk nggak? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, tidak ada wahai Rasulullah kecuali hal ini, cuka ini. Yang ada cuka. Apa kata Rasulullah? Subhanallah, inilah Rasulullah itu orang yang sangat-sangat qanaah, ya. Maka beliau mengatakan bahwa kemari, lalu dia mengatakan ni'mal idamul khal, sebaik-baik atau senikmat-nikmat lauk adalah cuka. Tahu cuka ya? Cuka itu biasanya divariasi dengan acar, ya. Dahulu para ulama juga menjelaskan maksud daripada cuka ini adalah cuka yang dibuat kalau tidak dari inab, anggur, maka terbuat dari kurma. Allahu a'lam caranya bagaimana, ini yang membuat ahlinya, ya. Dan sekarang banyak variasinya. Ada cuka itu dari apel, atau cuka itu sekaligus acarnya, ada buah-buahnya. Ini masuk seperti ini. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama lughah atau bahasa, seperti misalnya di dalam kitab Tahdhib Lughah, ya, yang dikarang oleh Az-Zuhri kalau tidak salah itu, beliau mengatakan tentang cuka yang dimaksud adalah minal inabi awit tamr, yaitu cuka yang dibuat dari anggur, kalau enggak anggur maka kurma. Jadi dahulu tidak terkenal, cuka apel tidak terkenal, jarang, ya. Bahkan sebagian para ulama mengatakan pada zaman Nabi belum dikenal adanya apel, belum dikenal. Bahkan Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menceritakan pertama kali melihat apel
itu dapat hadiah dari gurunya. Siapa gurunya? Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di. Ketika belajar banyak orang, kemudian berkurang orangnya, tinggal dia sendirian. Kemudian selesai kitabnya, maka ternyata Fadilatul Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengeluarkan dari sakunya buah-buahan, diberikan kepada Syekh Ibnu Utsaimin. Lalu kemudian Syekh Ibnu Utsaimin heran, apa ini, belum tahu. Maka Syekh mengatakan, hadza tufah, itu adalah tufah, apel. Lalu Syekh mengatakan, bagaimana cara makannya, dimasak atau diapain? Maka Syekh mengatakan, bawa pulang ke rumah, potong-potong, makan sama keluargamu. Artinya di sini pada zaman Nabi belum dikenal cuka dari bahan-bahan yang lain kecuali dari anggur maupun kurma. Tapi sekarang banyak. Tapi yang penting maksudnya tercapai, yaitu cuka, yaitu proses fermentasi dari benda-benda atau makanan-makanan, lalu kemudian akan terasa asam, ya. Makanya namanya medisnya asam asitat atau apa begitu, karena memang rasanya asam. Dan subhanallah, diteliti oleh para ahli medis, luar biasa manfaatnya. Sebelum kita mengambil faedah hadis ini, kita bisa mengambil beberapa manfaat dari cuka yang dimakan, dikonsumsi oleh manusia. Yang pertama, tapi penggunaannya tidak terlalu banyak ya, karena sangat asam. Yang pertama disebutkan para ahli medis bahwasanya cuka itu sangat bermanfaat melancarkan pencernaan. Ya. Jadi pencernaan yang ada masalah, ya, mungkin sembelit atau apa begitu, diantara penawarnya adalah cuka. Bisa cuka apel atau yang lainnya. Lalu yang kedua disebutkan oleh para ahli medis bahwasanya selain itu dia akan yaitu membasmi cacing. Ya. Jadi perut kita ini kadang-kadang ada cacingnya. Dan itu banyak terjadi, terutama anak-anak yang kurang bisa menjaga kebersihan tangannya, masuk ke mulutnya, sehingga kemudian telur-telur cacing ketelan, kemudian mengganggu pencernaannya. Biasanya perutnya besar, anaknya kurus, anak kecil. Ini ciri-ciri cacingan gitu. Biasanya lagi malam-malam tidurnya nggak nyenyak, ya. Nah, itu bisa dibasmi dengan cuka. Kemudian disebutkan lagi oleh para ahli medis, yaitu yaqta'ul balgham, menghilangkan lendir-lendir yang ada di usus. Lendir-lendir yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat, dihilangkan oleh cuka. Jadi ikhwan fillah azakumullah, bahkan ditambahkan lagi oleh para ahli medis, bahkan itu membuat yaitu nafsu makan. Jadi kalau ingin nafsu makan, maka makan pakai cuka juga. Bagaimana kalau sudah nafsu makannya tinggi? Ya tidak usah. Tapi kalau dia ingin nafsunya makan bagus, maka dia bisa minum atau mengkonsumsi cuka. Kemudian ma'asyiral muslimina rahimakumullah, di dalam hadis ini para ulama mengatakan bahwa maksud dalam hadis ini bukan seperti yang dikatakan oleh sebagian orang. Ada orang mengatakan bahwa lauk yang paling nikmat adalah cuka, berdasarkan dengan teks hadis ini. Jadi mereka mengatakan lauk paling bagus adalah cuka, yang lainnya kalah. Daging kalah. Ya. Atau apapun, ikan dan lain sebagainya kalah semuanya, apalagi kambing. Karena Nabi SAW menyebutkan ni'mal idamu al-khal, sebaik-baik lauk adalah cuka. Maka ini termasuk salah paham. Salah paham. Yang disebutkan oleh para ulama adalah yang pertama, ini pujian Nabi terhadap cuka yang manfaatnya memang luar biasa yang sudah kita sebutkan tadi. Ya. Maka kalau makan, kalau bisa jangan ditinggalkan cuka untuk campuran sedikit. Karena manfaatnya sangat-sangat luar biasa. Ada cuka terbuat dari zaitun, ya.
ada dari buah, kadang-kadang mangga, bisa semuanya. Maka ini yang pertama, yaitu Nabi ingin menjelaskan bahwasanya cuka itu bagus dikonsumsi. Kemudian makna yang kedua adalah Nabi ingin menjelaskan bahwa kita ini dianjurkan untuk sederhana ketika makan. Artinya, kalau tidak ada lauk yang enak-enak, maka cuka itu sudah cukup nikmat. Artinya apa? Senikmat-nikmat atau seenak-enaknya lauk adalah cuka, itu kalau tidak ada yang lain. Ini maksudnya. Karena memang awal hadisnya begitu. Rasulullah masuk rumahnya Aisyah, minta makanan, dikasih roti, nggak ada lauk. Yang ada cuman cuka. Maka Rasulullah makan roti dengan cuka. Lalu Rasulullah memujinya. Dan itu kebiasaan Rasulullah, memuji orang yang telah berbuat baik kepadanya, berterima kasih, tidak mencela. Bahkan Rasulullah mengatakan sebaik-baik lauk itu adalah cuka, yakni daripada tidak ada sama sekali. Ya, jadi bukan berarti kemudian cuka ini paling nikmat. Ya jelas tidak. Coba kalau antum suruh milih cuka atau daging, pasti milih apa? Daging. Ada cuka 1 botol, ada rawon, antum pilih rawon, kan gitu. Berarti rawon lebih enak, kan gitu. Maka ini maksudnya adalah kalau tidak ada lauk, maka cuka itu sudah paling nikmat buat lauk. Ini maksudnya. Dan ini sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Beliau itu tidak mencari yang tidak ada dan ridho dengan apa yang ada. Qanaah. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian para ulama juga menegaskan, ini sekaligus manfaatnya supaya kita ini qanaah, menerima apa yang ada. Dan kita ini kalau bisa makan yang ada saja, ya. Dan biasakan makan itu kadang-kadang biasa, kadang-kadang enak. Jangan enak terus, bahaya. Apa bahayanya kalau makan enak terus? Apa kira-kira? Apa bahayanya makan enak terus itu? Disebutkan oleh para ulama, bahayanya banyak. Satu, diantaranya adalah kalau orang makannya enak, ya, maka dia pasti pengen terus, tidak mau berhenti. Sehingga apa? Makanan enak mengundang untuk terus melanjutkan dan akhirnya kekenyangan. Kalau sudah kekenyangan malas, ya. Tapi kalau orang makan yang biasa, tentu saja dia makan sambil tidak terlalu menikmati, kemudian cukup apa yang dimakan sekedar untuk menegakkan tulang belakangnya, sehingga tidak akan merasa malas. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi orang yang terbiasa makan enak, ya, itu dia tidak akan sabar untuk terus makan dan makan. Kemudian dia akan mendapati mudarat suatu ketika dalam kondisi makan makanan yang biasa, tidak kemakan nantinya, ya. Makanya kadang-kadang orang-orang yang kaya yang biasanya makan enak terus, ya, ada listnya itu, makan pagi, siang, sore, tidak lepas dari daging ini, daging itu, dan terusnya. Kemudian ketika diundang walimatun nikah oleh tetangganya yang biasa-biasa atau miskin, maka dia tidak bisa makan. Tidak bisa memasukkan makanan tersebut. Karena apa? Karena bagi dia tidak enak. Tapi kalau kita hidup sederhana, meskipun kita kaya, dan itulah Nabi SAW, meskipun saat dia kaya raya, meskipun dia sempat membelanjakan istri-istrinya untuk kebutuhan 1 tahun, tapi dia tetap makan sederhana, makan biasa, tidak pernah kenyang daging 2 kali dalam sehari. Kalau sehari makan daging 1 kali saja, yang berikutnya selain daging. Mungkin misalnya siangnya daging, maka sorenya tidak daging. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya termasuk kesalahpahaman sebagian kita mengatakan bahwa cuka adalah lauk yang paling bagus di antara sekian banyak lauk. Tidak benar. Dan itu ditegaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Zadul Ma'ad juz 2 halaman 201. Jadi ini bukan perkataan kita, tapi perkataan Imam Ibnul Qayyim.
Beliau mengatakan, khata' ba'dhi tullabil ilmi fi hadzal hadits yadhunnu anna afdhalal idam huwal khal. Sebagian para penuntut ilmu salah paham dengan hadis ini, meyakini bahwasanya lauk yang paling utama, yang paling bagus adalah cuka. Ini keliru. Beliau mengatakan lagi, karena apa? Wasababul hadithi anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dakhala ala ahlihi yauman faqaddamu lahu khubzan faqala hal lakum min idam qalu ma indana illa khal faqala hadzal hadits. Ibnu Qayyim mengatakan, kenapa dikatakan perkataan tadi salah paham? Karena kalau kita melihat sabab wurudul hadits, sebab perkataan Nabi ini apa? Jadi kita harus tahu supaya nggak salah paham. Kata beliau, sebab hadits ini adalah suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah istrinya, yaitu Aisyah. Lalu kemudian bertanya, adakah makanan? Maka Aisyah radhiyallahu anha menyuguhkan roti. Jadi roti itu bahan pokoknya. Kalau kita nasi, ya, roti biasa nggak ada apa-apanya, belum ada lauknya. Sama dengan nasi tidak ada lauknya. Taib. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang lauknya, maka Aisyah mengatakan, kita tidak punya lauk, yang ada hanya ini, yaitu cuka. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bawalah kemari, dan senikmat-nikmat lauk adalah cuka. Dari sini diketahui bahwasanya bukan berarti kemudian lauk yang paling bagus adalah cuka, tetapi cuka pun itu adalah menjadi lauk yang sangat bagus, bahkan paling bagus ketika tidak ada lauk yang lain. Maka antum pun juga demikian. Kalau kebetulan masuk rumah, lapar, cari makanan, kemudian buka meja atau buka tutup meja, nggak ada apa-apanya, cuman ada di magicom nasi saja, tengok-tengok nggak ada lauk, adanya garam, ya, maka antum bisa mengatakan nikmal idam al milhu. Bisa mengatakan demikian, sebaik-baik lauk adalah garam daripada nggak ada sama sekali, ya. Atau misalnya nggak ada garam lagi, yang ada apa? Yang ada kecap, antum katakan nikmal idam. Apa bahasa Arabnya kecap? Nah, nggak ada kecap di sana. Ya kecap, sebaik-baik lauk adalah kecap daripada nggak ada sama sekali. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan kepada kita, maka dari itu kalau bisa kita ini ada cuka di rumah. Jaga-jaga andaikan tidak siap lauk, maka sudah ada lauk yang siap dimakan, yaitu cuka tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim tentang meluruskan pemahaman sebagian orang tentang hadis membahas tentang cuka. Yang berikutnya, wa an Zahdam al-Jarmi qala, dari Zahdam al-Jarmi beliau mengatakan, kunna 'inda Abi Musa al-Asy'ari fa utiya bilahmi dajaj fatanaha rajulun minal qaumi faqala malak faqala inni ra'aituha ta'kulu syai'an fahalaftu alla akulaha qala udnu fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu lahmad dajaj. Zahdam mengatakan, sesungguhnya kami saat itu berada di rumahnya Abu Musa al-Asy'ari. Jadi bertamu ke rumahnya Abu Al-Asy'ari, Abu Musa al-Asy'ari, beberapa orang, ya. Kemudian disuguhkanlah daging ayam. Subhanallah, ayam pun telah dibahas dalam hadis. Nanti kalau ada orang mengatakan, saya tidak mau makan ayam. Loh kenapa? Kasihan. Ada orang begitu, kasihan makan ayam, kan itu hidup, butuh hidup. Kasihan disembelih, tidak usah makan ayam. Kalau nggak mau makan ayam alasannya begitu, berarti tidak usah makan kambing, tidak usah makan hewan-hewan yang hidup, ikan pun juga kasihan, kan gitu. Tapi ini jelas berlebihan, melampaui batas seperti ini. Allah menciptakan semua yang ada di dunia ini untuk manusia. Jadi kalau bertentangan antara hidupnya manusia dengan hewan,
maka yang diutamakan manusia. Ya. Jadi kalau kita punya kambing kelaparan, saya juga kelaparan, maka kambing disembelih untuk dimakan. Ini yang benar. Tidak boleh kemudian mengatakan, kasihan dia butuh hidup, biarlah saya mati kelaparan. Tidak boleh. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kata beliau, yaitu Zahdam, lalu tiba-tiba ada seseorang dari kaum kami, maksudnya dari sekumpulan kami atau salah satu kami, itu mundur. Jadi disuguhkan ayam, dia mundur. Disuguhin ayam, dia mundur. Lalu Abu Musa al-Asy'ari heran, loh kenapa kamu mundur? Ini disuguhi makanan enak kok malah mundur. Perhatikan di sini dia mengatakan, dia mengatakan, inni ra'aitu ta'kulu syai'an. Aku tidak mau makan ayam. Karena apa? Karena aku pernah melihat ayam itu makan sesuatu. Apa maksudnya? Maksudnya sesuatu di sini adalah sesuatu yang tidak bagus. Ya. Dalam beberapa syarah maksudnya adalah yakulu muntinan, yaitu barang-barang yang sudah busuk. Kan begitu biasanya. Ibu-ibu kalau sisa nasi busuk dibuang ke ayam, ya kan? Lauk kalau sudah basi dibuang untuk ayam. Macam-macam. Ya. Nah, mereka melihat, atau salah satu orang yang tidak mau makan ayam ini alasannya karena ayam itu makannya tidak teratur, makannya kotor-kotor, makannya sesuatu yang basi, busuk dan semisal. Apa kata Zahdam? Atau orang ini mengatakan lagi, maka ketika aku melihat ayam itu makan sesuatu yang menjijikkan kadang-kadang, maka aku pun bersumpah tidak akan makan ayam. Jadi dia sumpah tidak akan makan ayam ini karena sebabnya melihat ayam makan sesuatu yang menjijikkan. Bahkan kadang-kadang ayam itu makan apa? Bangkainya apa? Bangkainya anak tikus, langsung ditelan. Betul ya? Makan kecoa, ya, makan sesuatu yang kotor, bahkan makan barang haram bagi manusia. Tapi apa contohnya? Ya tadi tikus makan anak katak, dimakan. Katak kan haram, ya. Makan cicak halal atau haram? Haram. Maka orang ini bersumpah dengan nama Allah tidak akan makan ayam karena sebab dia lihat ayam itu makannya makanan yang buruk-buruk kadang-kadang. Lalu kemudian Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, kemarilah, mendekatlah atau makanlah, karena aku pernah melihat Rasulullah sendiri pernah makan daging ayam. Sudah mantap ini alasannya. Kalau kamu alasannya macam-macam, mungkin alasan kasihan, mungkin alasan makanannya tidak teratur, ya, maka Rasulullah SAW itu Nabi dan Rasul, beliau mau makan ayam. Padahal ayam dahulu dengan ayam sekarang sama saja kan gitu. Makannya ya begitu. Ya. Dan yang namanya hewan itu tidak mukallaf. Karena tidak berakal, maka dia tidak dibebani syariat. Tidak dibebani untuk menjalankan kewajiban dan tidak dibebani untuk menghindari haram-haram. Iya kan? Kalau seandainya ayam itu harus makanan suci-suci saja, ya, maka apa? Maka ini menyusahkan. Kalau memelihara ayam tidak boleh dilepas, harus dikurung di kamar, dikasih makan yang suci-suci, kayak manusia jadinya. Sekalian lagi disuruh sholat, kan gitu. Tapi sudah hal yang lumrah sejak dari dahulu. Orang memelihara ayam dilepaskan, ya. Kadang-kadang dikurung, kadang-kadang lepas, kadang-kadang masuk ke tempat-tempat kotor. Ayam kadang-kadang masuk ke tempat sampah, ngorek-ngorek sampah, makan ulat, makan nasi basi, makan yang kotor, bahkan masuk ke selokan, ngorek-ngorek sesuatu yang bisa dimakan, bahkan minumnya pun air selokan, betul. Tetapi Rasulullah tetap memakannya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa apapun alasannya orang tidak mau makan binatang ternak seperti ayam,
tujaj, maka alasannya tidak diterima kecuali apabila dia memakan ayam itu memudaratkan. Nggak tahu ada nggak orang mudarat makan ayam? Ada kira-kira? Apa? Penyakit apa? Oh, alergi misalnya. Itu mungkin kurang banyak. Kurang banyak jadi gatelan. Mungkin loh ya. Ya. Jadi ikhwan fillah azakumullah. Oleh karena itu juga para ulama memberikan catatan. Pertama tadi orang tidak mau makan ayam karena kasihan, tidak diterima alasannya. Karena Nabi tidak kasihan dan makan ayam. Yang kedua alasannya karena ayam itu makanannya makan yang campur-campur, bersih, tidak bersih, suci, najis, halal haram dimakan. Alasan ini juga tidak diterima. Ada satu lagi alasan. Ada orang tidak mau makan ayam dengan sebuah alasan dan itu tidak bisa diterima juga. Apa kira-kira? Kalau alergi tidak masuk, itu bisa diterima karena mudarat. Tapi ada lagi orang tidak mau makan ayam, alasannya adalah karena binatang atau ayam itu termasuk binatang yang memiliki cakar. Ya. Lalu kemudian dia memahami hadis. Ada sebuah hadis Rasulullah mengatakan kullu dhi mikhlabin minat thairi akluhu haram. Semua dari kalangan burung yang bercakar maka haram untuk dimakan. Orang ini yang tidak mau makan ayam dilihat, oh ayam ada cakarnya, berarti haram. Maka alasan seperti ini pun juga salah. Bagaimana cara menjawabnya? Jawab saja langsung, Rasulullah makan ayam. Engkau melarang ayam, tidak memakan ayam karena alasan bercakar, tidak diterima. Dan ternyata subhanallah dikatakan oleh para ulama, yang dimaksud hadis kullu dhi mikhlabin minat thairi aklu haram, binatang dari kalangan burung yang bercakar itu haram, itu adalah burung-burung yang menggunakan cakarnya untuk memangsa. Ya. Atau mempunyai kuku yang digunakan kukunya ini untuk memangsa, mencengkram mangsanya. Karena kalau kita lihat binatang yang bercakar atau berkuku, banyak sekali rata-rata binatang itu punya kuku atau cakar meskipun tidak tajam, ya kan? Onta saja ada kukunya, kambing juga ada kukunya, sapi ada kukunya, meskipun tidak tajam. Jadi ternyata disebutkan oleh para ulama bahwa yang dimaksud binatang haram yang bercakar itu adalah ketika dia menggunakan cakarnya untuk mencengkram mangsanya, menangkap mangsa dengan cakarnya. Seperti apa? Burung gagak, burung garuda, itu memangsa dengan cakarnya. Dan lain-lain dari kalangan burung-burungan, itu yang tidak boleh dimakan. Ya, jadi kalau antum berburu burung, lihat-lihat burung ini memangsa mangsanya dengan apa. Kalau dengan cakarnya maka hindari, jangan usah diburu. Tapi kalau tidak demikian silakan diburu. Yang penting bukan punya orang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para ulama mengatakan bahwasanya ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang memberikan banyak kemudahan kepada umatnya. Islam adalah agama yang memberikan kemudahan banyak umatnya dan tidak boleh terlalu berlebihan menyikapi sesuatu. Termasuk berlebihan adalah menyikapi binatang-binatang dianggap haram karena sebab mengonsumsi sesuatu yang bercampur. Oleh karena itu para ulama juga mengatakan demikian pula semua binatang ternak yang kita pelihara. Maka meskipun kadang-kadang makanan yang dimakan adalah makanan yang tidak suci, atau makanan yang dikonsumsi kadang-kadang makanan yang haram, bahkan kadang-kadang makan bangkai sekalipun, yang penting patokannya adalah dia bukan jalalah, bukan binatang pemakan najis sehingga badannya akan
menimbulkan aroma najis. Itu namanya jalalah. Jadi zaman dahulu ada orang memelihara binatang, itu dikasih makanan kotoran manusia. Ya. Kemudian sudah besar, lalu kemudian minta izin kepada Rasulullah mau dimakan atau disembelih. Maka Rasulullah SAW melarang, kecuali dipisahkan dulu, dikasih tempat yang bersih, dikasih makanan yang suci, sampai tidak ada bekas-bekas najis pada badannya dan rasa dagingnya. Berapa hari? Kalau sekiranya cukup 3 hari, ya sudah, tidak ada masalah. Sampai hilang, yaitu bekas pengaruh konsumsi najis tadi. Ini sama dengan orang yang pelihara ikan lele. Di mana? Di sapi tank. Boleh nggak? Boleh nggak memelihara lele di sapi tank? Jawabannya boleh. Cuman ketika mau memakannya harus dipisahkan dulu, ditaruh di tempat yang suci, dikasih makanan yang bagus-bagus sampai hilang pengaruh najis kotoran manusia. Kalau belum hilang pengaruh najisnya, maka itu masih dinamai jalalah, masih haram. Kalau sudah hilang pengaruh najisnya, maka itu menjadi halal. Ya, cuman pastikan jangan sampai ada rasa najisnya. Allahu alam. Kita skor untuk adzan Isya dan kita lanjutkan setelah adzan, insyaallah. Fadhol. Kita tambahkan sedikit dari kisah seorang yang enggan untuk makan ayam dengan alasan bahwa ayam itu makanannya tidak terjaga. Maka hal ini dikoreksi oleh sahabat Nabi. Kemudian mereka mengoreksi cukup dengan perkataan, aku lihat Nabi SAW pernah makan daging ayam. Kemudian orang ini menerima. Demikianlah seharusnya orang yang beriman. Tidak boleh membantah apabila pendapatnya salah, apabila pendapatnya bertolak belakang dengan hadis Rasul. Karena itulah sifatnya orang yang beriman. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Tidak ada perkataan orang yang beriman ketika diseru untuk mengikuti hukum yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, melainkan hanya mengucapkan sami'na wa ata'na. Dan orang ini Masya Allah, ketika dibilangin aku pernah melihat Nabi makan ayam, langsung diam, tidak bantah lagi. Itu orang yang beriman. Kita pun juga demikian. Antum misalnya berdebat dengan orang, antum mengatakan halal, orang lain mengatakan haram, lalu orang lain mengatakan ini loh hadis Rasul, terima. Itu sifat orang yang beriman. Tapi kalau bantah, itu sifatnya orang jahiliyah, atau berpegang teguh dengan kebiasaan yang lama. Ini sifatnya orang musyrik zaman jahiliyah. Mereka mengatakan, biarlah kami bersama apa yang kami dapati dari kakek moyang kami. Ma'alfaina alaihi aba'ana. Jadi sikap berpegang teguh kepada adat, kebiasaan meskipun menyelisihi Islam, itu adalah sifat kaum jahiliyah. Jadi kalau misalnya kita ini senang kepada sesuatu hal, baik itu adat atau kebiasaan atau pekerjaan atau apapun yang lain, kita sudah senang, tapi ternyata ini dilarang oleh Allah dan Rasulnya, tinggalkan. Tidak ada kata lain. Dan itu bentuk keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, ikhwana fillah azakumullah, orang yang tadinya bersumpah, ya, bersumpah mengatakan saya bersumpah, ini contoh ya, saya bersumpah tidak akan makan ayam lagi. Maka ketika diingatkan dia sadar dan diam. Pertanyaannya adalah, boleh nggak seseorang itu bersumpah seperti ini? Boleh nggak? Jadi dia sumpah mengatakan aku bersumpah tidak akan makan ayam, boleh nggak seperti itu? Jawabannya, ini namanya bersumpah untuk mengharamkan sesuatu yang halal, maka hukumnya haram. Maka seperti ini para ulama mengatakan berarti orang ini bersumpah di atas hal yang haram.
Makanya para ulama mengatakan ada beberapa kewajiban orang ini. Satu, yang terlanjur bersumpah tadi, mengharamkan dirinya untuk makan ayam. Kewajibannya yang pertama taubat, karena dia telah bersumpah atas hal yang haram. Lalu yang kedua, wajib melanggar sumpahnya. Malah wajib melanggar. Jadi kalau orang itu bersumpah sesuatu yang haram, wajib dilanggar. Tapi kalau orang itu bersumpah untuk perkara yang wajib, maka haram melanggar. Ya, misalnya ada orang yang bersumpah, saya bersumpah akan sholat 5 waktu. Ini sumpah untuk hal yang wajib, maka haram hukumnya melanggar sumpahnya. Nah sekarang di sini sumpah terhadap masalah yang haram, yaitu apa? Mengharamkan sesuatu yang halal, ini hukumnya haram. Maka konsekuensinya dia harus bertaubat. Lalu yang kedua, dia harus melanggar sumpahnya. Dan yang ketiga, dia harus membayar kafarat sumpah yang dia langgar. Pertanyaannya sekarang, apa kafarat sumpah yang dilanggar? Apa? Baca surat Al-Maidah ayat 89. Allah mengatakan, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aimanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Allah tidak akan menghukumi sumpah-sumpah yang yaitu meleset. Artinya lisan ini tidak berniat untuk sumpah. Kalimat-kalimat yang terlepas tanpa ada niatan sumpah, ini tidak dihukumi. Tapi yang dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sumpah-sumpah yang betul-betul sengaja dia niatkan. Seperti ini. Orang yang bersumpah tidak mau makan ayam tadi. Taib. Apa kafarahnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fakaffaratu it'amu asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum." Satu, orang yang melanggar sumpah seperti ini tadi, kan harus dilanggar karena sumpahnya haram. Dia harus memberi makan 10 orang fakir atau miskin dengan makanan yang biasa ia makan sehari-hari. Jadi jangan diberikan makanan yang tidak biasa kita makan. Beri makanan yang biasa kita makan. Gambarannya begini. Kalau kita makan ke warung, ya, kira-kira milih warung yang bagaimana? Yang paling murah atau yang paling mahal? Biasanya kita, ya yang cukupan kan gitu. Kalau kita pengen makan enak gitu loh, kita pilih warung yang lumayan. Maka itulah yang diberikan kepada fakir miskin 10 orang untuk menebus kafarat sumpah. Lalu Allah melanjutkan, apa kata Allah? Au kiswatuhum, boleh juga memilih. Kalau tidak memberikan 10 fakir miskin makanan, maka au kiswatuhum, atau boleh juga memberikan 10 pakaian orang miskin tadi. Pakaian yang wajar, ya, pakaian dari atas ke bawah, ya, itu namanya pakaian. Jadi kalau sarung saja belum lengkap. Jadi kalau memang pakaian, ya atas bawah, itu yang diberikan 10 orang fakir miskin. Lalu Allah mengatakan lagi, au tahriru raqabah. Kalau tidak, yang pertama atau kedua, boleh juga memerdekakan budak. Kalau nggak ada budak, berarti 2 ini pilih. Tapi kalau nggak mampu karena miskin, ada tahap yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, faman lam yajid fasyamu thalathati ayyam. Kalau tidak mampu memberikan makan 10 fakir miskin atau memberikan pakaian 10 fakir miskin, maka bayar kafaratnya beralih kepada puasa 3 hari. Dalam hadis disebutkan dari jalan Ibnu Mas'ud, yakni mutatabi'at, 3 hari ini harus berturut-turut. Ini kafaratnya sumpah kalau tidak mampu memberi makan atau memberi pakaian 10 fakir miskin. Jadi antum yang mungkin pernah bersumpah tapi kemudian dilanggar, kadang-kadang ini orang karena bertengkar dengan saudaranya, lalu dia mengatakan, sumpah demi Allah, aku tidak akan menginjak rumahmu. Ternyata apa? Ternyata ini akibatnya nanti putus silaturahmi, dosa. Maka wajib dia langgar, masuk rumahnya saudaranya, bayar kafarat. Apa kafaratnya? Telah disebutkan tadi, milih 3 tadi. Kalau tidak mampu 3-3-nya, maka beralih kepada puasa 3 hari berturut-turut. Taib, ini yang bisa kita sampaikan. Jadi kesimpulannya, yang pertama tadi adalah Rasulullah SAW itu menerima apa yang ada dari makanan. Bahkan ketika tidak punya lauk,
yang ada hanya cuka saja, maka Rasulullah tetap memakan dan memujinya. Ya, ini yang pertama. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan itu bukan berarti kemudian cuka adalah lauk yang paling bagus, tidak. Lauk yang paling afdal, tidak. Karena buktinya di dalam riwayat-riwayat yang lain, Rasulullah suka apa? Suka daging. Rasulullah juga kadang-kadang makan ayam tadi, ya. Bahkan Rasulullah paling suka dari daging kambing itu bagian sampilnya, sehingga ketika berada di Khaybar, maka ada orang wanita Yahudi menanyakan apa yang disukai oleh Rasulullah dari kambing. Maka dijawab oleh para sahabatnya, sampilnya. Maka dimasuki racun banyak-banyak bagian sampil, dan sempat dimakan satu suap oleh Rasulullah SAW, kemudian mendapatkan wahyu bahwa dia sedang diracun. Ya. Kemudian yang kedua, kesimpulannya adalah bahwasanya hewan-hewan ternak yang dipelihara, meskipun makanannya kadang-kadang bercampur dengan yang tidak suci, meskipun kadang-kadang makan bangkai, meskipun kadang-kadang dia menyentuh yang najis, karena dia bukan manusia yang dibebani syariat, maka tetap hukumnya halal untuk dimakan. Yang penting syarat yang terpenuhi seperti disembelih dan semisalnya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.